Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi di channel YouTube aku, Diari Ibu RT. Hai, apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya dan bahagia. Untuk teman-teman yang lagi kurang enak badan, lagi sakit, aku doain semoga lekas sembuh ya, lekas membaik. Amin, Allahumma amin. Nah, share aktivitas aku lagi ya teman-teman. Kali ini aku mau share budgeting bulan Agustus ya teman-teman. Ini tuh terbilang telat ya teman-teman, karena ini udah masuk pertengahan bulan dan aku baru upload budgeting aku yang bulan Agustus ini. Karena sebenarnya Pak suami itu gajian setiap tanggal 10 ya teman-teman. Dan ini video budgetingnya ini sebenarnya pas gajian itu aku langsung buatin teman-teman. Cuman aku tuh kena sariawan ya teman-teman. Jadi untuk dubbingnya itu voice overnya agak keganggu gitu teman-teman. Jadi ada beberapa hari aku nggak upload video karena ya itu tadi teman-teman, aku sariawan ya, jadi nggak enak buat ngomongnya. Oke, ini langsung aja aku mau hitungin gaji Pak suami ya teman-teman. Seperti biasa ini gapok aja ya teman-teman. Cuman ini ada pecahan uang seribuan, 5.000 dan 10 karena tadi itu anak aku pas Pak suami pulang kerja ya teman-teman. Terus mereka tuh minta dibeliin roti bakar di tetangga aku teman-teman, karena uang yang bulan lalu itu udah nggak ada sisanya lagi, sama sekali nggak ada sisa. Jadi ya udah aku pakai uang gaji yang ini ya teman-teman, makanya udah kurang sekitar 12.000 harga roti bakarnya ya teman-teman. Ya mau nggak mau ya harus aku jelasin ya teman-teman, karena memang uangnya itu dari 3,6 gaji pokoknya Pak suami itu udah kurang 12.000 teman-teman, karena kepake buat beli roti bakar. Oke, ini langsung aja aku maksudnya aku mau anggarkan ya buat pengeluaran wajib. Aku udah buat listnya seperti ini ya teman-teman, biar videonya itu durasinya nggak panjang-panjang amat. Nah, yang pertama itu ada anggaran buat KPR rumah ya teman-teman. Itu anggarannya sebesar 1,1 seperti biasa. Terus ada biaya listrik, aku anggarkan 200.000, wifi itu 100.000. Terus ada sedekah atau sumbangan, itu aku anggarkan 300.000 ya teman-teman. Sebenarnya untuk sumbangan itu nggak harus aku tampilin ya teman-teman, tapi mau nggak mau karena ini kan uangnya aku ambil dari gaji Pak suami ya, jadi mau nggak mau harus aku cantumin. Bukan nyari ya teman-teman, nggak ada maksud buat pamer, karena sumbangan aku juga nggak seberapa banyak ya teman-teman. Lagian ini buat orang tua aku aja. Nah, untuk iuran sampah itu aku garis aja ya teman-teman, itu nol, karena mulai sekarang aku tuh udah nggak berlangganan sampah. Aku nggak buang sampah lagi ya teman-teman, alias itu aku bakar sendiri ya teman-teman. Jadi untuk bulan ini dan seterusnya aku nggak akan bayar sampah lagi. Tapi untuk iuran keamanan itu tetap ya teman-teman, dan aku anggarkan 25.000. Untuk bensin suami seperti biasa itu 500.000 per bulan ya teman-teman. Bensin istri itu 100.000. Terus uang saku anak aku anggarkan 250.000. Belanja bulanan aku anggarkan sebesar 350.000. Nah, untuk belanja mingguan di sini itu biasanya kan aku anggarkan 400.000, tapi sekarang aku kurangin 50.000. Jadi untuk belanja mingguan itu aku anggarkan 350.000. Kenapa aku kurangin? Karena di sini aku ada buat list tambahan ya, buat anggaran baru, yaitu tabungan pendidikan anak sebesar 50.000. Jadi aku ambil dari belanja mingguan ya teman-teman. Karena makin kesini tuh aku sadar ya teman-teman, aku nggak ada tabungan buat pendidikan anak aku. Ya minimal meskipun sedikit ya nilainya, tapi minimal ada yang ditabung setiap bulan buat tabungan pendidikan anak.
biar nanti pas anak aku tamat SD dan masuk SMP itu aku nggak begitu kesulitan buat dananya ya teman-teman. Palingan itu cuman ditambah sedikit aja ya teman-teman, karena ada tabungan pendidikan yang aku sisipkan buat mereka. Nah lanjut, untuk anggaran beras setiap bulan itu aku anggarkan Rp200.000 ya teman-teman. Gas galon, karena aku nggak bayar sampah lagi, iuran sampah, jadi dananya itu aku masukkan ke gas dan galon ya teman-teman. Jadi yang dulunya itu 50.000 sekarang jadi 75.000 ya teman-teman. Nah oke, terakhir itu tabungan pendidikan anak aku anggarkan sebesar 50.000. Dan di sini totalannya aku sudah total ya pakai kalkulator di HP tadi, yaitu 3.600.000. Jadi itu pas banget ya teman-teman gaji Pak suami. Mohon maaf ya teman-teman, video aku agak buram di sini ya teman-teman, karena memang HP aku ini termasuk HP tua ya teman-teman. Jadi ya mungkin kameranya agak kalah gitu. Mudah-mudahan nanti ada rezekinya buat aku upgrade HP aku ya teman-teman. Doain ya. Nah di sini karena aku udah isi semua listnya anggaran bulanan aku mau hias-hias tabelnya ya teman-teman biar kelihatan menarik gitu. Cuman sedikit aja sih bagian kolom-kolom seperti ini aja. Karena untuk tulisannya yang di bagian atas itu aku udah warnain ya. Nah, seperti ini aja teman-teman, simple aja. Oke, di sini untuk uangnya mau aku masukin ke pos-posnya masing-masing ya teman-teman. Nah, di sini ada anggaran rumah yaitu 1,1 tadi ya teman-teman. Jadi seperti ini aja cara aku budgeting ya teman-teman. Aku pakai cara simple aja biar nggak terlalu ribet gitu ya teman-teman, karena aku juga bukan yang ahlinya banget buat mengatur anggaran keuangan keluarga gitu yang menafsir-nafsir gitu ya teman-teman. Sebenarnya ada salah satu subscriber aku yang minta dibuatin anggaran keuangan ya teman-teman. Cuman aku takutnya karena bukan aku yang jalanin ya teman-teman, jadi aku nggak tahu persis bagaimana cara mereka mengelola keuangannya. Jadi alangkah baiknya kalau membuat budgeting seperti ini benar-benar kita yang mengalami ya teman-teman. Kalau untuk sekedar dibuatin itu kayaknya kurang efektif teman-teman. Takutnya nanti dibuatin malah nggak sesuai, karena memang pengeluaran setiap orang itu beda-beda. Jadi memang yang tahu pengeluaran kita ya diri kita sendiri. Jadi mohon maaf untuk subscriber aku nggak bisa buatin anggarannya ya, mohon maaf. Tapi mungkin bisa aku sering aja tips-tips buat lebih berhemat gitu ya teman-teman. Semoga dengan tips-tips yang aku paparkan di video aku bisa sedikit membantu ya teman-teman. Karena sekali lagi aku tuh bukannya orang yang ahli banget dalam mengatur keuangan keluarga gitu teman-teman. Cuman ini salah satu upaya aku biar anggaran rumah tangga aku tuh lebih jelas, makanya aku buatin budgeting seperti ini ya teman-teman. Bukan untuk menggurui, untuk pamer, nggak ada sama sekali niatan seperti itu. Aku cuman sharing aja cara aku mengatur keuangan rumah tangga aku. Ya seperti ini seadanya aja ya teman-teman, simple dan gak ribet. Seenggaknya aku bisa tahu pengeluaran aku itu jelas ya teman-teman arahnya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi ya di video aku selanjutnya. Bye, wassalamualaikum.